Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Baik para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali tentang bab ke-16 tentang bab syafaat ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana syafaat ataupun bagaimana posisi sebagian daripada fariq ataupun dalil-dalil yang berhubungan dengan syafaat. Ada kelompok-kelompok yang menyatakan bahwasanya syafaat hanyalah milik Allah. Ada yang menafikan syafaat secara mutlak, dan juga ada kelompok-kelompok yang adanya syafaat dan tidak. Jadi ada tiga ya, yaitu ahlul bid'ah dari Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari syafaat untuk pelaku dosa besar. Kemudian kaum musyrikin ya, menetapkan syafaat syirik, ini tentu salah juga. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah menetapkan syafaat, akan tetapi hendaknya lah syafaat tersebut memenuhi syarat seperti yang pertemuan yang lalu. Ustaz sudah kirim juga kemarin, ada kayak ini ya, pembagian syafaat ya. Yang kemarin ada syafaat di dunia ya, dari sisi tempat kita udah bahas kemarin, ada syafaat dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat dunia kita sudah bahas juga tentang perkara yang hamba mampu melakukannya, maka ini tidak masalah ya. Artinya seorang itu benar-benar pintar, seorang itu benar-benar layak untuk kita rekomendasikan ke teman kita misalkan, maka tidak masalah, ini syafaat di dunia ya, kecuali memang dia tidak sama sekali layak untuk kita kasih syafaat seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan syafaat di akhirat? Syafaat di akhirat terbagi menjadi dua, yaitu syafaat istimewa. Yang pertama adalah syafaat istimewa yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dia ya. Ya, perkara. Jadi perkara syafaat di akhirat dibagi menjadi dua, itu yang pertama adalah syafaat istimewa, yaitu syafaat istimewa yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dia. Itu dia syafaat. Kemudian yang kedua adalah syafaat umum yang akan diberikan oleh malaikat, para nabi, para syuhada, dan kaum mukminin secara umum. Nah, jadi kita bagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah kalau syafaat di akhirat adalah syafaat istimewa. Nah, ini terkhusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Ya, yang kedua adalah syafaat umum, ya, general, syafaat umum yang diberikan oleh malaikat, para nabi, para syuhada, dan kaum mukminin secara umum. Kaum mukminin secara umum. Nah, apa saja? Sekarang kita bahas, masuk kepada pembahasan tentang syafaat istimewa yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah asy-syafa'at al-uzma di padang mahsyar. Ya, asy-syafa'at al-uzma, itu syafaat uzma, syafaat besar ya. Nah, ini bukan sembarangan, maka ini luar biasa ini teman-teman, yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya, maqaman mahmuda. Di sini dalam surah Al-Isra ayat 79 ya. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ini ayat kepada Nabi Muhammad SAW
Nah, yang dimaksud dengan maqam mahmuda di sini pada ayat yaitu asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang besar, yang terkhusus, yang hanya Allah kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu sebuah syafaat yang akan menyelamatkan seluruh manusia tanpa terkecuali dari kesulitan penantian hisab amal di padang mahsyar. Ini luar biasa. Ya, hari di mana matahari berjarak 1 mil, ya, semua orang akan diliputi oleh keringatnya masing-masing. Ada yang keringatnya sampai menutupi wajah-wajah mereka karena ketakutan. Mereka menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat mengerikan, teman-teman. Ya. Oleh karenanya, disinilah sangat diperlukan syafaat al-uzma di padang mahsyar. Ya, diperlukan oleh setiap mukmin. Ya, setiap orang yang bertauhid sangat memerlukan syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza kana yaumul qiyamah maja an-nasu fi ba'din fayatuna Adam fayaqulu ishfa' lana ila rabbik fayaqulu lastu laha." Pada hari kiamat kelak manusia akan berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam alaihi salam dan mengatakan, "Mintalah kepada Rabbmu syafaat bagi kami ya Nabi Yuna Adam, wahai bapak kami Adam." Adam menjawab, "Aku tidak punya hak untuk memintanya." Kemudian Adam berkata, "Fayaqul lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman." Maka Adam pun menjawab, "Pergilah kepada Ibrahim, sesungguhnya dia adalah kekasih Ar-Rahman." Maka mereka pun pergi mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqul, Nabi Ibrahim pun berkata, "Lastu laha walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah." Maka mereka pun datang kepada kata Nabi Ibrahim, "Aku tidak memiliki syafaat hari ini. Pergilah kalian kepada Nabi Musa, sesungguhnya dia adalah kalimullah," yaitu yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fayatun, maka mereka datang kepada Nabi Musa. Fayaqulu lastu laha, Nabi Musa pun berkata demikian, "Walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuh." Fayatuna Isa. Kata tetapi datanglah kalian kepada Nabi Isa. Aku tidak punya hak untuk memintanya hari ini. Pergilah kalian. Ya, Nabi Isa adalah Nabi Isa Ruhullah, ya, dan kalimatnya. Ya, Nabi Isa pun berkata yang demikian. Maka Nabi Isa berkata, "Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayatuni." Hendaknya lah mereka datanglah kalian kepada Nabi Muhammad, maka mereka pun mendatangiku, fayatuni. Fa'aqulu ana laha. Maka aku pun menjawab, ya akulah yang berhak untuk memintanya. Jadi ini maqam Muhammad. Awas dulu, suruh ambil makaka. Sambil bawa lagi ngajar. Ambil makaka, bawa lagi ngajar. Kemudian maka mereka mendatangiku. Maka aku pun menjawab, ya akulah yang berhak untuk memintanya. Akulah yang berhak untuk memintanya. Lalu aku pun meminta izin kepada Rabbku. Fasta'dhinu ala Rabbi fayu'dhanu li. Maka mereka pun meminta izin kepada Rabbku, kemudian dia pun memberikan izin kepadaku. Nah, jadi inilah syafaat ya, maqam mahmuda yang luar biasa ya. Hari kiamat mudah-mudahan semua kita Allah ja'alna Allah marzuqna syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Nah, syafaat jenis ini hakikatnya bermanfaat untuk semua manusia, baik kaum mukminin maupun kaum kafir, karena kepayahan dan kesulitan penantian hisab di padang mahsyar kelak ya. Kecuali nanti ada hamba-hamba Allah yang memang akan mendapat naungan. Ya, misalkan ada hadis di antara hadis sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, 7 golongan yang mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dia hari tiada ada naungan ya. Mereka nanti di padang mahsyar, yaitu di antaranya imamun adilun, kemudian apa di antaranya lagi ya, rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah ya. Orang-orang yang mengingat Tuhannya di tengah malam, kemudian dia meneteskan air mata. Wa rajulun anfaqa
ma ma lahu, ya, orang-orang yang menafkahkan hatta la ta'lamu shimal ma tunfiqu yamini, sehingga tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya sangat ikhlasnya dia. Kemudian diantaranya juga orang yang rajulun da'athum ra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu ada seorang pemuda, anak muda, ya, yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kecantikan, ya, nasab, ya, dia mungkin istri raja. Faqala inni akhafullah, dia tidak mau, ya. Itu diantara, kemudian diantaranya adalah rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kemudian diantaranya adalah syabun nasya'a fi ibadati, anak-anak muda, ya, anak-anak laki-laki, perempuan, ya, yang memang dia selalu di masa mudanya. Ya, kita tahu masa muda banyak orang menghabiskan, ya, masa mudanya dengan hal-hal yang dimurkai Allah. Ini kan lagi mumpung lagi masa muda, kita harus pacaran, kita harus ini, kita harus ini, kita harus mabuk, harus mabuk. Tapi dia menjaga dirinya, maka insya Allah dia akan mendapat naungan di hari kiamat kelak. Kemudian itu yang pertama di antara syafaat yang istimewa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat al-uzma di padang mahsyar. Nah, syafaat yang kedua, syafaat agar penghuni surga segera memasuki surga. Nah, ini dia. Ya, jadi syafaat istimewa ini terbagi pada 4 bagian, ya. Yang pertama adalah syafaat al-uzma, syafaat khusus Nabi ada syafaat uzma, kemudian syafaat agar penghuni surga segera memasuki surga, kemudian syafaat untuk pamannya Abu Talib, kemudian yang keempat adalah syafaat untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab agar segera masuk surga. Nah, ini khususiyat, ya, khusus yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, syafaat agar penghuni surga segera masuki surga. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akan pertama kali membukakan pintu surga. Jadi surga itu tidak akan dibuka kecuali yang mengetuknya SAW. Nah, ini luar biasa, khusus Nabi, ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Ati babal jannati yaumal qiyamah, fa'astaftihu fayaqulul khazin man anta fa'aqulu Muhammad." Pada hari kiamat aku mendatangi pintu surga, lalu aku minta agar dibukakan pintu tersebut. Fayaqulul khazin, maka malaikat penjaga pintu surga berkata, man anta, siapa engkau? Fa'aqul Muhammad, aku berkata. Fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Kata penjaga surga tersebut, yaitu malaikat, aku diperintahkan untuk membuka pintu surga pertama kali untukmu, dan tidak akan dibuka pintu surga tersebut bagi siapapun sebelum kamu. Ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Ya. Nah, yang ketiga adalah syafaat untuk pamannya Abu Talib. Syafaat untuk pamannya Abu Talib. Secara umum orang kafir tidak akan mendapat syafaat, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak dikhususkan sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya dengan diizinkan memberikan syafaat kepada pamannya agar diringankan azab. Wallahu a'lam, ya. Bukan dikeluarkan dari api neraka. Ini wallahu a'lam, ya. Mendapat apakah Nabi nanti bisa mengeluarkan Abu Talib dari neraka jahanam, ataukah siksanya lebih ringan? Wallahu a'lam, ya. Pendapat diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib bisyai', wahai Rasulullah, apakah engkau dapat memberi manfaat kepada Abu Talib walaupun sedikit? Fa'innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka, bukankah semasa hidupnya dia melindungimu serta mati-matian membelamu? Ya. Rasulullah menjawab, "Na'am, huwa fi dhahdahin min nar." Dia berada di neraka yang paling atas. Huwa fi dhahdahin min narin. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar.
Kalau bukan karena syafaatku, pasti beliau akan disiksa di dasar neraka. Ya, seperti siksaan orang munafik, ya. Fiddarkil asfal. Nah, jadi neraka ini bertingkat-tingkat, teman-teman. Semakin tinggi tingkatnya, semakin rendah siksaannya. Kalau surga semakin tinggi tingkatnya, semakin indah surga tersebut dan semakin tinggi kedudukan seseorang. Nah, kata Nabi, huwa fi dhahdahin min nar. Artinya dia diangkat di surga paling tinggi, di atas. Ya mungkin di atas sirat langsung, ya, di bawah sirat langsung. Ya, Allah a'lam bagaimana bentuk siksaannya. Ya. Artinya siksaannya pasti lebih ringan daripada fiddarkil asfal, dari yang paling dalam. Ya. Hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pamannya Abu Talib. Beliau bersabda, "La'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah, fayuj'alu fi dhahdahin min narin yablaghuhu ka'baihi yaghli minhu dimaghuh." Semoga syafaatku bermanfaat baginya kelak pada hari kiamat, bagi Abu Talib, hingga ia ditempatkan di neraka di paling atas, yang apinya mencapai setinggi 2 tumitnya, dan itu membuat otaknya mendidih. Jadi api kena di tumitnya, ya, berarti apinya nggak terlalu tinggi mungkin, ya. Tapi gara-gara api segitu otaknya mendidih. Nauzubillah, teman-teman. Ngeri kali, ya, siksaan sangat mengerikan, ya, siksaan api neraka, ya. Ya, di sini syafaat khusus Nabi Muhammad SAW yang ketiga, khusus untuk Abu Talib, ya, dari uh, siksaan yang berat, ya, karena orang kafir itu harusnya, apalagi orang munafik, fiddarkil asfal, beliau di neraka yang paling rendah. Maksudnya yang paling rendah siksaannya, atau yaitu di neraka yang di paling atas. Nah, apakah Nabi Muhammad bisa mengeluarkan Nabi Thalib dari api neraka? Wallahu alam. Ini hal yang gaib, kita nggak tahu, ya. Kita semua ingin pamannya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat membantu Nabi dari Nabi kecil, ya, ketika meninggalnya ya, wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin, ya, meninggal tuh seperti kita belajar di sirah, ya, maka Abu Talib inil ammu kafal khidmatahu thumma ila syamirah. Abu Talib yang jaga, karena Abdullah sama Abu Talib sama kandung, ya. Nah, jadi Abdul Muthalib ini memiliki beberapa istri, ya, 4 atau 3 istri, ya, dan yang kandung, yang seibu dan sebapak itu Abdullah, itu bapaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya Abdul Muthalib menyerahkan Nabi ke Abu Talib untuk dijaga sepeninggal beliau. Nah, kemudian syafaat yang keempat khusus untuk Nabi, yaitu syafaat umatnya yang masuk surga tanpa hisab agar segera masuk surga. Ini dia. Ya, dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma qala, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, ishfa' tushaffa'." Fa arfa'u ra'si fa aqulu ya Rabbi ummati ummati. Ya. Nah, ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya. Alhamdulillah. Pada hari kiamat nanti Nabi Muhammad sujud lama, dengan sujud yang sangat lama, meminta agar syafaat. Begitu sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, ya, Nabi sujud lama sampai Allah ridha kepada Nabi, ya. Jadi memang Nabi luar biasa, ya, Nabi Muhammad. Kemudian kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, irfa' ra'sak, mintalah maka engkau akan diberi. Sal tu'tah, isfa' tusyaffa'. Ya, mintalah syafaat maka engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Nah, luar biasa ini khusus syafaat untuk Nabi. Lalu aku pun mengangkat kepalaku, kata Nabi Muhammad, ya. Fa aqulu ya Rabbi ummati ummati, ya Allah, tolonglah umatku, kata Nabi. Ya. Fa yuqal, maka dikatakan, ya, dijawab, ya, oleh Allah SWT, ya Muhammad, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi minal babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fima siwa dhalika. Ya, ada kelanjutan lagi, ya.
Lalu aku pun mengangkat kepalaku dan mengatakan, umatku, umatku. Maka aku pun dijawab, wahai Muhammad, kata Allah, masukkanlah umatmu yang bebas hisab dari pintu kanan surga. Dan mereka juga bisa masuki surga dari pintu-pintu lain bersama penduduk surga lainnya. Ini dia. Jadi setelah Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, kemudian disuruh minta syafaat, maka akan diberi syafaat. Mintalah. Ya, kemudian Allah berkata, masuklah umatmu yang duluan, ya, umatmu yang bebas hisab dari pintu kanan. Nah, ini orang-orang yang paling segera masuk, ya. Di antaranya adalah fuqara al-muhajirin, yaitu orang-orang fakir dari orang muhajirin. Makanya dalam sebuah hadis, orang muhajirin, ya, fuqara, orang-orang fakir muhajirin akan masuk surga khamsina aman, 50.000 tahun, ya, atau 500 tahun lebih duluan daripada orang-orang kaya, ya, karena mereka selalu luar biasa. Seperti kita lihat bagaimana di sirah ahlu suffah, orang-orang yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi itu, mereka itu dalam kefakiran, belum tentu ada makanan setiap harinya. Jadi Nabi sering bersedekah untuk mereka. Jadi mereka luar biasa, ya, tidak pernah merasakan kenyamanan. Di antara para ulama berkomentar kenapa mereka masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kayanya, karena mereka sudah sangat susah hidup di dunia. Jadi Allah ingin menyegerakan bagi mereka mendapatkan kemuliaan surga. Itu dia di antara 4 syafaat khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah syafaat umum yang akan diberikan oleh malaikat, para nabi, para syuhada, kaum mukminin secara umum. Nah, ini dia. Ada syafaat umum, ya, yang diberikan oleh malaikat, yaitu syafaat ini bisa diberikan oleh malaikat, bisa diberikan oleh para nabi yang lain, oleh para syuhada yang meninggal mati syahid, dan orang-orang mukminin yang memang mereka adalah termasuk orang-orang soleh selama di dunianya. Mungkin dia bisa menolong anaknya, menolong orang tuanya, dan lain-lain. Nah, di antara bentuk syafaat ini adalah satu, yaitu yang pertama syafaat untuk mereka yang sudah memasuki neraka agar dikeluarkan darinya. Jadi bisa ini anak-anak soleh mungkin, ya, anak-anak yang soleh, orang-orang mukmin, ya, dan lihat ada nauzubillah, ya, mungkin ketika ditimbang ada kerabatnya ataupun orang tuanya ataupun anaknya harus masuk neraka, maka dia bisa memberikan syafaat, ya. Yang pertama adalah syafaat yang mereka sudah memasuki neraka agar dikeluarkan darinya, untuk mereka, ya. Yang kedua adalah syafaat kepada orang-orang yang seharusnya berhak masuk neraka agar tidak jadi memasukinya. Ini juga, ya, orang-orang yang seharusnya berhak masuk neraka agar jadi tidak masuk. Yang ketiga, syafaat kepada orang-orang yang berhak masuk surga agar dinaikkan derajatnya padanya. Ini tiga model, ya, tiga model. Jadi bentuk syafaat umum ini diberikan oleh malaikat, para nabi, para syuhada, kaum mukminin, ya, secara umum. Itu syafaat untuk mereka yang sudah memasuki neraka agar dikeluarkan darinya. Ini mungkin malaikat yang kasih, Allah alam, atau para syuhada, ya, atau siapa saja, ya, dia yang udah mau masuk neraka dikeluarin. Kemudian juga orang-orang yang seharusnya berhak masuk neraka agar tidak memasukinya, ya, mungkin pertolongan anaknya dan lain-lain, ya. Yang ketiga, orang-orang yang sudah di surga tapi dia mungkin surganya tingkat 1, tapi gara-gara anak solehnya, ya, anak solehnya di tingkat 5 misalkan, maka dia dinaikkan derajatnya berkat syafaat anaknya. Ya, bukankah teman-teman pernah dengar nggak surah At-Tur, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Cari, ya, ayat berapa itu? Surat At-Tur, ya, teman-teman hafal. Nah, itu ayat luar biasa bagaimana rahmat Allah, ya. Kalau seandainya satu keluarga, bapak, ibu, suami, istri, ya, anak-anak, ya. Nah, itu kalau ada surganya beda-beda level, maka Allah satukan di surga yang paling tinggi mereka. Ya. Nah, misalkan kalau anak surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada adik yang lain di surga kedua, ada yang surga ketiga, bapaknya di surga pertama sama ibunya misalkan. Ya, semua diangkat di surga Firdaus karena syafaat anaknya, subhanallah. Jadi Allah satukan semua di surga Firdaus. Luar biasa ini teman-teman, makanya, ya, ini syafaat ada, ya. Baik, silahkan dibaca dalil kelima terakhir, ya, hari ini. Dalil kelima setelah ini kita selesai. Dalil kelima dari dalil syafaat. Qul id'ul ladzina za'amtum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagian Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat jauh pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Saba ayat 22-23. Ya, baik. Ini dia ayat menumbangkan argumentasi kaum musyrikin ya, hingga ke akarnya, agar kaum musyrikin menyembah selain Allah karena kaum musyrikin menyembah selain Allah karena mereka ingin mendapatkan syafaat dari sesembahannya, tapi tidak bermanfaat. Ya, pada ayat ini Allah menyebutkan 4 kategori sosok yang mampu memberi syafaat. Ya, nah, jadi ini bantahan kaum musyrikin seakar-akarnya ya. Jadi mereka berharap sesembahan mereka dapat memberi syafaat mereka. Kalla, tidak sama sekali. Dengan 4 bantahan, yaitu adalah yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, jadi zat yang menciptakan alam semesta tentu berhak untuk disembah. Nah ini dia. Adapun sesembahan yang bisa diambil dari alam miliknya tersebut, adapun sesembahan kaum musyrikin tidak pantas untuk disembah. Karena apakah pantas yang mau diberikan oleh sembahan tersebut sementara mereka sama sekali tidak memiliki sedikit pun, dia bukan pencipta, ya, bagaimana untuk disembah? Nah, yang kedua, yang memiliki saham dari sebagian alam semesta. Ya, jika sembahan mereka jelas tidak ikut menciptakan alam semesta, jadi untuk apa disembah? Ya, apakah dia punya saham sedikit? Mungkin dia menciptakan matahari saja, sesembahan orang kafir tersebut? Enggak juga. Ya, misalkan orang-orang Sinto hari ini, orang-orang Jepang, lihat matahari, dia sembah matahari itu. Emang matahari ada ciptakan Allah? Emang matahari ini ada ciptakan langit? Emang matahari ini ada ciptakan tumbuhan? Ya, dia diciptakan, dia makhluk. Ya. Nah, jadi nggak ada, ngapain dia disembah? Yang ketiga, yang ikut mengatur alam semesta. Jika sembahan yang mereka sembah itu ikut mengatur alam semesta, itu sembahan itu bisa mampu menurunkan hujan, mampu memberikan rezeki, mampu membuat orang meninggal dan lain-lain, maka berhak disembah. Nyatanya tidak bisa apa-apa dia. Dan yang keempat, yang bisa memberi syafaat. Apakah sembahan-sembahan itu bisa memberi syafaat? Ya, ya. Kalau dia tidak bisa memberi syafaat, ngapain disembah? Seperti itu. Ya. Sebagaimana seorang menteri yang bisa memberi syafaat di sisi raja, presiden, sehingga akhirnya sang raja terpaksa memberikan manfaat kepada rakyat. Akan tetapi ternyata hal ini tidak berlaku di sisi Allah. Karena tidak ada yang bisa memberi syafaat secara permulaan, kecuali dengan izin Allah. Jadi nggak bisa. Nah, jadi nggak ada ya, kecuali memang dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian pantaslah Tuhan-Tuhan mereka itu yang mereka jadikan Tuhan patung, Nabi Isa, ya, siapapun yang mereka sembah tidaklah pantas untuk disembah karena mereka tidak punya saham untuk menciptakan alam semesta. Yang kedua, mereka bukan mencipta alam semesta. Yang ketiga juga dia tidak ikut mengatur alam semesta, dan yang keempat adalah dia tidak bisa memberikan syafaat. Ya, silakan dibaca lagi. Yang kita tutup ya. Masih ada sambungannya nggak tuh? Abul Abbas mengatakan ada di situ. Allah telah menyembah segala hal yang menjadi kebutuhan kaum musyrikin selain dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagainya atau pembantu Allah. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah untuk memperolehnya. Sebagaimana firman-Nya, wala yashfa'una illa liman yartadha, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Al-Anbiya ayat 28. Syafaat yang diperkirakan. Ya, terus.
Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat, sebagaimana dinyatakan demikian oleh Al-Quran. Dan diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yasmadu walakin tad'u bi syafa'ati awalan thumma yuqal lahu irfa' ra'saka wa qul tasma' wasal turqa washfa' bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah dan menghaturkan segala puji kepadanya. Beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, katakanlah, niscaya akan didengarkan apa yang kamu katakan. Mintalah, niscaya akan diberikan apa yang kamu minta. Dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan itu. Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaatmu? Beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlul ikhlas wal tauhid, orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dengan seizin Allah, bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya. Dan pada hakikatnya Allah lah yang melipatkan karunia-Nya kepada ahlul ikhlas wa tauhid dengan memberikan maghfirah kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang ini dan memberikan al-maqam al-mahmud, kedudukan terpuji. Jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran apabila ada sesuatu syirik di dalamnya. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin Allah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwa syafaat hanyalah untuk ahli tauhid wal ikhlas. Baik, silahkan dibaca kandungannya, kita tutup. Kandungan bab tentang syafaat, bab 16. Kandungan bab ini: 1. Tafsir ayat tersebut di atas. 2. Syafaat yang dinyatakan tidak ada adalah syafaat yang tidak terdapat di dalamnya unsur syirik. 3. Syafaat yang ditetapkan ialah syafaat untuk ahli tauhid wal ikhlas dengan izin dari Allah. 4. Disebutkan tentang syafaat kubro, yaitu al-maqam al-mahmud. 5. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memberi syafaat, bahwa beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu, akan tetapi bersujud dan menghafalkan segala puji kepada Allah. Maka apabila telah diizinkan Allah, barulah beliau dapat memberi syafaat. 6. Siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat beliau? 7. Syafaat tidak diberikan kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah. 8. Keterangan tentang hakikat syafaat. Baik, itu dia ya. Seperti pertanyaan tadi yang ke-6 ya. Siapakah yang paling beruntung mendapat syafaat beliau? Disinilah pentingnya tauhid, teman-teman. Artinya mereka lah yang beruntung di hari mahsyar kelak adalah orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah. Jadi ini bahaya ini. Jadi syirik ini, tauhid ini adalah surga dan neraka. Ya, ada orang ya mungkin dia tidak beriman kepada Allah. Ya, ada orang mungkin orang Kristen ataupun orang agama Hindu lah, ataupun Buddha ya, tapi dia sedekah luar biasa, dia bantu orang kemanapun dia bantu orang, tapi gara-gara agamanya dia nggak akan masuk surga juga. Ya, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Nggak, mustahil, artinya nggak akan bisa masuk. Nah, inilah tauhid mengerikan ya. Jadi khalisan ya, tauhid. Jadi hati-hati betul-betul, jangan pernah mempersekutukan Allah. Ya, harus Allah lah yang pantas disembah, la ilaha illallah. Baik, demikianlah teman-teman bab ke-16. Alhamdulillah kita sudah di bab ke-16. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab 17 tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidaklah dapat memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah di tangan Allah. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, ya beliau hanya meminta saja, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu mahal, hidayah tidak bisa dibeli, ya. Makanya mintalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita harus pelajari, kita harus renungkan, tadabburi. Ya, semoga Allah berikan kita hidayah. Kalau kita belum jalan yang lurus, semoga Allah berikan kita jalan yang lurus. Kalau kita sudah di jalan yang lurus,
Semoga Allah kokohkan kita di jalan tersebut. Ketika Allah sudah kokohkan, semoga kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kita banyak jalan-jalan yang lain agar kita bisa tegar dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah kajian tauhid kita hari ini, teman-teman. Insyaallah mudah-mudahan semua sehat-sehat dan terus melanjutkan untuk menghafal Al-Qur'an. Semoga Allah mudahkan hafalan Al-Qur'annya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ. Ya, bisa di sini ya.